Shalom, horas madihamuna tua-tua nami, amang inang, nasian horong lansia, seksi lansia. Nuaeng amang inang, marsaor mahita dohot Tuhan debata, marhite PHD secara online, di hamu saluhutna na tua-tua nami seksi lansia. Alanii amang inang, jumolo mahita, martangiang di bagasan rohat tabi, martangiang mahita. Amin. Tapuji matuhata marede mahita sian buku ede nomor 110 ayat sada. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera bagi kamu sekalian, yang dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, amang inang seksi lansia, marilah kita mendengar yang menjadi nats khotbah dalam PHD seksi lansia secara online pada hari ini, tertulis di dalam surat Roma pasal yang ke-9, dimulai dari ayat 21 sampai ayat 25. Saya akan membacakan, demikianlah penuturan firman Tuhan. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain, seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita setiap hari, sering kita mungkin membeda-bedakan atau membuat pengelompokan-pengelompokan kepada orang-orang tertentu. Kalaupun bukan kita yang menjadi inisiatornya atau pelakunya, tetapi dalam hidup kita setiap hari, tak jarang kita melihat ada saja di tengah kehidupan bermasyarakat ini yang membeda-bedakan, yang membuat kelompok-kelompok tertentu, yang membuat bagian-bagian tertentu di dalam suatu komunitas. Atau ada di dalam kehidupan kita setiap hari, golongan tertentu yang merasa paling hebat, golongan tertentu yang merasa yang paling kuat, dan sehingga yang lainnya termarginalkan atau terpinggirkan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam nats hari ini, kita melihat sebuah pernyataan dari seorang Paulus tentang hak mutlak Allah.
di mana Tuhan tidak pernah sekalipun membeda-bedakan. Tidak ada Tuhan pernah membuat suatu pengelompokan, atau Tuhan membuat suatu jenis-jenis spesifikasi kepada orang-orang yang bersuku tertentu atau orang-orang dari budaya tertentu. Ini dapat kita lihat di dalam ayat 24. Yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Kenapa Paulus mengangkat masalah ini? Ada apakah pada waktu itu di tengah jemaat Roma, sehingga Paulus begitu berkonsentrasi untuk mengatakan ini, bahwa Tuhan tidak membeda-bedakan, bahwa keselamatan dan orang yang dipanggil bukan hanya bangsa Yahudi, tapi juga semua orang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam nas ini kita menjadi sadar bahwa ternyata Tuhan tidak pernah bertujuan untuk membuat keselamatan hanya kepada bangsa tertentu. Pada waktu itu bangsa Israel yang notabene adalah orang-orang Yahudi yang tinggal di Roma, di Parserahan atau di Roma, kota Roma, mereka merasa bahwa mereka adalah sisa-sisa Israel yang sungguh-sungguh dipilih oleh Allah dan yang lain tidak berhak. Dan yang lain tidak punya hak. Inilah yang dikritik oleh Paulus. Bahwa keselamatan itu sungguh milik semua orang. Tetapi kemudian kalau kita mulai lagi dari ayat 21, diumpamakan Tuhan itu seperti tukang periuk dan kita adalah tanah liatnya. Kalau dikatakan pada ayat 21, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpalan yang sama atau suatu benda yang dipakai guna tujuan yang mulia atau yang biasa? Di sini kita melihat bahwa Tuhan diumpamakan seperti tukang periuk dan kita adalah tanah liatnya. Kalau Tuhan adalah tukang periuk dan kita tanah liatnya, maka Tuhan punya hak mutlak. Tuhan memiliki hak mutlak apa yang akan dia lakukan dengan tanah liat ini. Apa yang akan dikerjakan dengan tanah liat ini. Tidak bisa tanah liat ini yang protes, minta dibentuk seperti A, minta dibentuk seperti B, tidak bisa. Semua tergantung kepada tukang periuk apa yang mau dibentuk dengan tanah liat ini. Seperti itu jugalah kita dalam hidup setiap hari. Tidak bisa kita meminta supaya Tuhan memberikan kemujuran kepada kita sesuai dengan keinginan kita. Kita boleh minta tapi kita tidak bisa menentukan. Kita hanya boleh bermohon tapi kita tidak bisa memutuskan. Karena semua itu tergantung kepada tukang periuk kita, yaitu Tuhan Allah. Kalau kita sakit sekarang, Amang Inang yang sudah lansia, mungkin ada sakit penyakit dalam tubuh Amang dan Inang. Lalu Amang Inang minta supaya segera disembuhkan, segera dipulihkan, bahkan kalau bisa cepat. Tapi belum terjadi seperti yang kita inginkan. Memang semua tergantung tukang periuk. Tergantung kepada Dia yang membentuk kita, bukan kita. Tidak bisa kita mengatur hidup kita. Oleh karena itu, dari nas ini kita belajar bahwa hidup kita bergantung penuh kepada hak mutlak Allah. Tidak satu detik pun dari kita, hidup kita ini yang bisa kita atur. Bahkan satu detik pun tidak. Semua tergantung kepada tukang periuk, yaitu Allah pencipta kita. Dari nas ini, Amang Inang, mari pertama kita belajar betapa kita harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Semakin menggantungkan diri kepada Tuhan, sang tukang periuk kita. Supaya kita menjadi tanah liat yang mau dibentuk oleh Tuhan sesuai kehendaknya. Mungkin kita harus mengalami pergumulan yang hebat. Mungkin kita harus mengalami kesusahan yang hebat. Itu mungkin bagian dari cara Tuhan untuk membentuk kita. Itu mungkin dari bagian cara Tuhan untuk membentuk dan membuat kita menjadi lebih indah dan lebih baik. Oleh karena itu jangan melawan, jangan pergi, jangan menjauh dari bentukan Tuhan, supaya kita tetap sesuai dengan keinginan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi, nas ini mau mengajak kita untuk sungguh-sungguh memahami kemutlakan Allah dalam hidup kita. Kalau Tuhan katakan ya, maka terjadilah iya. Kalau Tuhan katakan tidak, maka tidak akan terjadi. Inilah kemutlakan Allah. Dan kita sebagai umat percaya belajar hari ini bagaimana Amang Inang dari lansia untuk semakin dekat kepada Tuhan. Meyakini bahwa Tuhan, Kaulah menjadi tukang periukku dan biarlah aku menjadi tanah liat yang mau dibentuk oleh Tuhan. Kalau kesusahan terjadi, aku tetap mau dibentuk oleh Engkau. Inilah perenungan yang pertama. Menyadari
bahwa Tuhan adalah pemilik hidup kita secara mutlak. Tidak bisa kita yang mengatur diri kita, tapi Tuhan. Tidak bisa kita yang menentukan hidup kita, tidak, tapi Tuhan saja. Seperti apapun kita akan dibentuk oleh Tuhan. Yang kemudian kita lihat di ayat 22, dikatakan jadi kalau untuk menunjukkannya murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya, telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya. Artinya di sini Tuhan mau menunjukkan ayat 22 dan 23, Dia memiliki panjang sabar kepada setiap orang. Dia memiliki panjang sabar kepada siapapun. Kadang kita tidak memiliki kesabaran. Kalau ada yang berdosa maunya langsung dihukum. Kalau ada yang berbuat jahat maunya langsung dihukum. Tapi Tuhan adalah Allah yang panjang sabar. Mungkin kita adalah bagian dari orang yang sedang Tuhan berikan panjang sabarnya. Kalau tidak Tuhan panjang sabar, mungkin sejak lama kita tidak ada lagi di dunia ini. Tapi Tuhan memberikan kesabarannya, memberikan kasih sayangnya kepada kita. Saudara-saudari, siapakah di antara kita yang tidak merasakan bahwa Tuhan begitu baik? Pasti semua kita merasakan. Amang Inang juga pasti merasakannya. Biarlah semakin kita merasakan kebaikan Tuhan, kita semakin lekat dengan Tuhan. Dan sebagaimana Tuhan yang panjang sabar menantikan kita, setiap hari marilah kita selalu datang kepadanya mengaku dosa kita. Di ayat 22 dan 23 ini Tuhan menunjukkan Dia juga berkuasa untuk menghancurkan. Dia berkuasa untuk membinasakan bahkan. Tapi sekarang kita masih ada. Sampai sekarang kita belum binasa. Sampai sekarang Tuhan berikan hidup untuk kita. Maka marilah memuliakan namanya. Marilah memuji namanya. Terlebih kita, Amang Inang, Hamuna tua-tua nami yang sudah memiliki usia yang lanjut, semakin dekatlah kepada Tuhan. Tidak perlu lagi pikirkan kemewahan-kemewahan dunia. Atau hatimu cemas, Amang Inang, karena anak-anak yang tidak peduli, seolah-olah tidak peduli padamu. Tidak perlu membebani pikiranmu. Cukuplah kita menerima panjang sabar Tuhan untuk kita, supaya Dia terus memberikan umur yang panjang bagi kita. Dan kalau kita pernah melakukan kesalahan mungkin pada masa muda kita, marilah kita meminta pengampunan kepada Tuhan yang panjang sabar, supaya Dia tidak membinasakan kita sekarang. Kita yang sudah diberkati, yang masih diberikan umur panjang, marilah semakin bersorak memuliakan Tuhan. Dan yang terakhir, di dalam nats ini kita diajak untuk boleh menyadari, tidak boleh ada pengelompokan, pembeda-bedaan. Sayalah orang yang paling tua. Sayalah dari kelompok lansia ini yang paling punya power dulu. Sayalah dulu yang mendirikan gereja ini dan semuanya. Itu tidak boleh ada di antara kita. Karena bagi Tuhan siapapun berhak menerima keselamatan. Tidak boleh ada pengelompokan. Tidak boleh ada pengeksklusifan. Bahwa semua di mata Tuhan adalah sama. Termasuk kita di hadapan Tuhan. Tidak ada orang yang datang kepada Tuhan pada hari penghakiman nanti dengan pakaian mewahnya, dengan jabatan tingginya. Tidak ada. Semua datang kepada Tuhan seperti apa Tuhan ciptakan. Demikianlah kita datang tanpa membawa apapun. Jadi sekarang, selagi masih ada diberikan hidup, mari lebih baik, mari lebih dekat kepada Tuhan. Jadilah tanah liat yang mau dibentuk oleh tukang periuk kita. Semoga di masa tua Amang Inang semakin diberkati, semakin dibentuk oleh Tuhan, sampai tiba saatnya nanti Tuhan memanggil kita dalam kemuliaannya. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik karena berkat-Mu bagi kami. Terima kasih firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kiranya kami semakin diberkati, terutama Amang Inang dari lansia. Mereka semakin bersukacita di dalam Tuhan. Mereka bersorak-sorai untuk memuliakan nama Tuhan. Sekarang ya Tuhan Allah yang maha baik, kami sudah mendengar firman-Mu. Kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu untuk menolong kami melakukan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bagi seluruh Amang Inang lansia, bila ada yang sedang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Bila ada yang sedang lemah dan berduka, tolong Tuhan berikan penghiburan. Berkati seluruh keluarga besarnya, pinoparnya dalam perlindungan kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita memuji Tuhan. Dan untuk Amang Inang yang mengikuti PHD secara online ini dapat mengirimkan persembahan secara transfer atau melalui barcode, melalui QR code yang tersedia di layar televisi atau di layar handphone Amang Inang semuanya. Mari kita memuji Tuhan dan mengumpulkan persembahan
dari buku ND 736 ayat 1. Yesus hapus aku, unang mapasombu, au dihapun cuma binaso mardona, atau gunung aku ipardalan aku, Yesus hapus aku. Perjalanan aku, Yesus hapus aku, unang au pasammu. Rap mahita martangiang di tangiang ale amanami. Ale amanami na di banua gijang, say pinarbadia magoarmu, say roma harajaunmu, say saut malomoni roham di banua tungaun songon na di banua gijang, lehon matu hami sadarion hanguluan siapari, saya sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami, unang hami togi huntu panguncunan, palua mahami sian pangago, ay hodo na puna harajaon, dohot hagugoon, rodi hasangapon salileng nilileng na. Amin. Asin ni rohan itu hata Yesus Kristus, holong ni rohan ni debata ama, dohot para saoran itu di parbadia ma, nama dongani hamu saluhut na. Amin. So nganima PHD lansia secara online di hita saluhutna, secara khusus di hamu amang inang. Hami pasahaton, selamat melanjutkan aktivitas sadarion. Tuhan Yesus memberkati, salam sehat. Shalom.